azana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bitibahi afdoli rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberikan petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, dan memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasul yang mulia. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini ya, di Kopdar Sekolah Ibu kita kembali bisa bersilaturahmi, ya, suatu kebahagiaan yang tak terhingga dan salah satu bentuk kebersyukuran bagi kita saat kita istiqomah meluangkan waktu khusus untuk tholabul ilmi. Umi yakin tidaklah mudah, betul Ahmad? Tidak mudah meluangkan waktu khusus ya menuju tempat ini tuh, mau yang dekat ataupun yang jauhnya itu tidak mudah ya. Apa yang menjadi penggerak gitu ya, apa yang menjadi penggerak ahwat semua punya energi menuju tempat ini? Umi yakin nomor satunya itu adalah karena dorongan keimanan. Betul? Iman. Semua juga karena iman. Nomor satu. Nah, ada yang bisa hadir, ada yang tidak bisa hadir. Ya. Karena semuanya sama, pondasinya iman. Ketika tidak bisa hadir, itu pun insya Allah karena udzur syar'i. Ya, karena udzur syar'i. Nah, oleh karena itu bagi Umi pun suatu bentuk kebersyukuran sekaligus nasihat bagi diri ini ketika memang ahwat sekolah ibu istiqomah rutin datang ke sekolah ibu ini, mau yang dekat atau yang jauh ya. Yang jauh menempuh perjalanan berapa lama Bu Siti di Ciwidey? Menuju di Baleendah. Seberapa lama? Pamiti Baleendah, maaf pamiti Ciwidey. Lumayan banyak. Belajar kan iya. Jadi Bu Siti Mariam teh Bu Minate dua Ciwidey sareng Baleendah, kadang di Ciwidey kadang di Baleendah. Terus di Cimahi seberapa lama? Anu keretanya, subhanallah. Ya, jadi pas begitu tadi Cihat tinggal di Nupotona teh siap-siap di menuju di stasiun kereta api. Langsung gitunya. Jadi ya Allah subhanallah, perjuangan kan. Ya Wat ya. Di mana ada yang tapi? Oh nyebun ini. Pada larang sebelah lami. Sejam setengah langsung. Masya Allah. Kanu naon pami ka dieu? Oh sami kereta. Pada larang Ciwidey, pada larang Cimahi. Sadeuna tapi soreang mana? Di sana soreangnya sok aya. Nah, Bu, bahan tafakur, bahan kebersyukuran tuh banyak sekali. Banyak di berbagai kondisi atau hal apapun yang membuat kita itu mengembalikan lagi kepada Allah, ya Bu ya, menenangkan hati. Nah, mudah-mudahan ikhtiar ahwat bagi yang dekat ataupun yang jauh menuju tempat tholabul ilmi ini sebagai bukti bahwa ahwat benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Karena di sini kita akan bahas ilmu Allah dan Rasulnya. Apa yang menjadi penggerak ahwat? Ya iman. Agar iman kita terus meningkat, terus bertambah, terus kuat. Sehingga selalu melibatkan Allah ya di berbagai kondisi. Saat kita merasa, saat kita berpikir, saat kita melangkah, kita akan terus selalu melibatkan Allah. Dan hakikatnya orang-orang yang menempuh
pencarian ilmu itu adalah sedang menempuh menuju surga. Ya, amin ya robbal alamin. Awat rahimakumullah, Uni ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para pengurus yang senantiasa ya memfasilitasi, membantu Kopdar sekolah ibu ini berlangsung, dan Uni ucapkan terima kasih pula kepada Ahwat yang setia menghadiri Kopdar sekolah ibu. Barakallahu fikum. Ahwat sekolah ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah di-share ya di grup, bahwa kajian kita kali ini tentang terapi pikiran. Setelah apa kemarin kita membahas setelah terapi emosi, betul? Kemarin itu terapi emosi dulu, sekarang terapi pikiran. Nah, tapi kita murojaah sedikit. Hasil dari terapi emosi ada 2 kolom secara garis besar yang harus kita pahami, yaitu kolom emosi dan kolom ekspresi emosi. 2 kolom atau peta, ini peta untuk terapi emosi supaya kita selalu ingat ya Ahwat ya, harus diingat terus biar kita bisa menempatkan ya, biar kita bisa menempatkan mana wilayah emosi, mana wilayah ekspresi. Bikin 2 kolom, aya cepidol teh Win, cepidol. Oh itu ya ada. Ada. Anu itu nurada heubeul ieu mah mencos. Mana? Ta eta ieu mah ieu rada ieu. Ieu. Nah, ini Ahwat harus disimpan. Ini peta. Setelah kita belajar tentang terapi emosi, kita bisa membedakan mana wilayah emosi, mana wilayah ekspresi emosi. Di sini ada 6 poin. Spontan, alamiah, butuh dialirkan, memiliki manfaat, seringkali tidak disadari. Bersifat individu. Kita akan terus diulang dan diulang ya Ahwat ya setiap materi yang sudah dipelajari, karena harus semakin diulang semakin paham, apalagi sekarang ada murid baru ya. Selamat bergabung Teh Rizka. Teh Rizka di mana Bu Mira teh? Mengerhilir Teh Rizka. Sarang teh nama di dinya di daerah Caket. Wilujeng gabung, mudah-mudahan betah. Bersifat individu atau subjektif. Nah, kalau ekspresi emosi dikendalikan, 2 dipelajari, 3 ditunda, mengganggu dan membantu, disadari, 6 dipengaruhi. Dipengaruhi budaya dan pendidikan.
Kumaha terus tulisanna. Pamilangki nulis dinu itu sok. Ya, jadi ini ahwat harus senantiasa diingat. Ya, ini tuh peta ekonomi mah peta map gitunya, kolom itu biar lebih tumaninah. Mana wilayah emosi, mana wilayah ekspresi emosi. Emosi sifatnya spontan, alamiah, butuh dialirkan, memiliki manfaat. Betul? Emosi memiliki manfaat? Betul ya? Jadi kita setelah belajar ilmu kesehatan mental, ketika mendengar emosi jangan langsung ujug-ujug negatif. Karena emosi itu sebuah energi penggerak jiwa. Ya, betul. Kalau tidak ada emosi mah kumaha tuh, Bu? Bahaya. Cicing we teu aya rasa, teu ekspresi cicing we. Tidak ada gairah hidup, betul. Ya, Bu ya. Jadi, emosi itu sebuah energi penggerak jiwa, memiliki manfaat. Jadi kalau belajar dengan Umi gitu ya, belajar untuk meluruskan pikiran gitu kan, memahami makna yang benar. Biasanya kita mendengar kata emosi tiba-tiba negatif lah, sekarang mah enggak. Justru emosi itu ada manfaatnya. Ini kan alami ya, Ibu. Ini tuh fitrah. Semua yang Allah ciptakan pasti bermanfaat. Itu harus dimasukkan. Nah ini sama terapi pikiran kan, salah satu terapi pikiran itu bagaimana gitu kan ilmu Allah menghendaki apa yang kita memikirkan harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini tuh alamiah, butuh dialirkan, memiliki manfaat, seringkali tidak disadari. Ujug-ujug gue air mata keluar, ujug-ujug gue para rusing, raungsing, rarudeg, sumbu pendek, julid, gibah, mudah gibah. Itu orang-orang yang seneng gibah itu teh ada masalah di mental. Gitu secara ilmu kesehatan mental. Mudah resep begitu kan gibah teh. Ini hobi itu resep mun aya batur nu masen info kejelekan, info negatif nya haripet. Oh gitu, cing atuh cing ti awal heula sama. Ti awal heula meh puguh meh jelas hati-hati. Sampai ada di grup di kayak permainan di mana-mana dan saya tapi mereka ada komentar bilang aman grup gibah. Astagfirullahaladzim. Disebutkan namina. Iya, ada. Ahwat, makanya nanti kita akan belajar kan di antara terapi pikiran itu sebetulnya bukan masalah yang berat, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadir dari pikiran itu kan akan mengeluarkan ekspresi dan action ya, itu bahaya. Salah satunya apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan itu gambaran dari hati dan pikiran kita. Dan itu akan menjadi doa. Betul. Nami grup gibah. Mar'atus solihah tuh. Masya Allah. Itu teh punten umihat punten eta teh ahli pengajian. Oh bukannya itu mah umumnya. Pirakuan. Ya muhun atuh leres Mas PR-nya. Seringkali tidak disadari emosi mah gitu sifatnya diujung mules tepuguh geningannya, mules tepuguh itu ada sensasi yang dirasakan mules tepuguh, keringat dingin, tiba-tiba mual, nyeri sirah, cenat cenut, cekat cekot, itu ada sensasi ke fisik gitu ya, nangis. Dan yang keenam bersifat individu atau subjektif ya. Nah jadi ini tuh fitrah. Allah menciptakan emosi ke kita. Jadi ini dulu harus dipahami. Sampai akhirnya apa? Supaya kita tenang pikiran, ya Bu ya, hati akan damai. Karena kita nanti bersahabat dengan emosi teh, tong diusir emosi teh. Kan salami, abin bade alim sedih, pokoknya abin yang bahagia.
Aring barahi bain. Sing jarau ta marana. Itu. Nah emosi mas ada yang oke? Si Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti endingnya kita akan bersahabat, akan berdamai dengan semua emosi. Kan emosi ada dua, emosi positif, emosi negatif. Ya, emosi dua, emosi positif, emosi negatif. Tugas kita apa? Tugas kita teh menerima semua emosi itu, semuanya dari Allah. Setelah menerima bagaimana awal? Setelah menerima menikmati. Ya, karena dinikmati semua oke. Nah, lihat ini mah fitrahnya. Nah, ini ikhtiar insani. Jadi ini mah fitrahnya ya. Ini mah wilayah apa? Ikhtiar insani. Kan emosinya sifatnya spontan ya. Tiba-tiba ibu sedih, tiba-tiba marah, kan spontan kan? Tidak diundang, ya Allah abis ngambek, gitu kan? Tiba-tiba spontan. Begitu. Berarti kalau kita merasa marah, merasa jengkel, merasa sakit hati, boleh, halal. Karena sifatnya spontan alamiah. Jangan dilarang. Kalau anak kita sedang marah, kalau anak kita sedang nangis, jangan dilarang. Biarkan mereka nangis, biarkan mereka marah. Itu ekspresi. Nah, di sini ekspresi itu kaitan dengan ikhtiar kita. Tugas kita apa? Tugas kita itu mengendalikan. Bagaimana marah? Boleh marah, boleh, tapi harus dikendalikan. Ya, dipelajari. Alamiah kan ini spontan dikendalikan, alamiah dipelajari, butuh dialirkan, ditunda, ada jeda. Kalau kita sedang marah, kalau kita sedang emosi, ambil sikap diam, jeda. Jangan diteruskan. Kita harus berlatih, kita harus berjuang. Kalau kita ingin termasuk hamba yang sabar, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyamankan hati, jangan diteruskan. Diam. Ya, izin abi pamit lah. Ditunda. Kemudian apa? Memiliki emosi, ekspresi itu nanti tergantung. Kalau ekspresi emosinya negatif bisa mengganggu. Kita mah inginnya ekspresi emosi yang membantu. Disadari. Makanya kalau kita ingin sehat mental, berawal dari kesadaran dulu. Sadar tuh ibu tuh sehat. Kan diawali dari itu, sadar dulu. Jadi awal penyembuhan mental, ya Bu ya, berawal dari awareness dulu. Sadar, ibu sadar tuh ibu tuh sedang tidak baik-baik saja. Ibu mah baik-baik saja. Yang mau hati-hasa tuh menyadari mah harus disadari. Semua berawal dari kesadaran. Kemudian ini dipengaruhi budaya dan pendidikan. Ya Bu ya. Jadi bagaimana cara kita mengekspresikan emosi itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan kita. Betul nggak Bu? Nah, ketika kita merasa nih ekspresi emosi kita itu belum benar, ekspresi emosi kita itu masih perlu latihan, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Memang harus perjuangan. Karena saya merasa saya udah biasa seperti ini. Ketika kebiasaan saya tidak baik, harus dirubah. Nah, itu butuh perjuangan. Ya. Nah, ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak di wilayah ini? Jadi ini kesimpulan dari terapi emosi. Sok Dian. Kalau misalnya dalam suatu komunitas gitu ya banyak tadi yang ekspresi emosinya itu mendominasi negatif gitu. Apa kita harus jeda dan mengundurkan diri dulu untuk meninggalkan komunitas itu, atau kita
kita berusaha sambil jalan, kita harus belajar sambil tetap di tengah. Iya, jadi jangan dulu memutuskan untuk keluar ya, selama memang si komunitas itu jelas visi misi dari awalnya. Jadi satu, kalau komunitas itu jelas punya visi misi, ya jelas kan kita gabung juga karena jelas visi misi. Tetapi misalkan di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang memang tidak nyaman atau seperti ada ganjalan lah gitu, itu kita pelajari aja dulu ya, dan dikomunikasikan, ditabayunkan. Jadi jangan dulu mengambil langkah untuk mengundurkan diri, pamit tanpa klarifikasi, tanpa komunikasi. Karena sesungguhnya dengan segala hal yang terjadi itu, nomor satunya kita kan menerima bahwa ini takdir dari Allah. Makanya sekarang kita akan belajar terapi pikiran dengan mengimani takdir. Karena semua itu tak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu pelajarannya itu. Setelah kita benar-benar lembut hatinya, menyadari, beriman gitu kepada takdir Allah, nanti ada sesuatu yang beda deh. Ada sesuatu yang beda. Kalau toh memang tetap gitu komunitas itu memberi dampak negatif, nah langkah berikutnya dikomunikasikan, ditabayunkan. Jadi jangan dulu izin sebelum klarifikasi, lebar. Itu tes sebetulnya banyak pahala, banyak ilmu yang akan kita pelajari. Kalau nomor satunya iman kepada takdirnya dulu dikuatkan. Gitu ya teh. Ya. Nah, awas sekolah ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami dan ini menjadi landasan utama terapi emosi. Nah, ingat kan hadis Rasul yang mengatakan la tagdob, sampai 3 kali kan Rasul melarang jangan marah. Kenapa Rasul melarang marah? Kan marah mah alami, kan marah mah fitrah. Apa jawabannya? Rasul melarang kolom yang mana? Ekspresi. Ya. Jadi Rasul itu bukan melarang marah di kolom emosi, tapi melarang di kolom ekspresi emosinya. Jangan marah yang apa? Marah yang akan merusak diri dan orang lain. Gitu. Ya boleh marah, boleh, tapi marahnya harus benar. Bagaimana marah yang benar itu? Udah dipelajari di sekolah ibu. Jadi tahu sekarang kan bangla mah teu kabayang kumaha marah nu benar teh, nya marah mah ngambek we. Kan gitu kan? Ini sok pun sok. Tapi ketika kita emosi, terus emosi kita itu dipendam, ini kita malah istrinya sabar. Akhirnya ke diri sendiri jadinya. Betul. Kalau dikelola, dikendalikannya, dipelajari belum tuntas gitu ilmunya. Gitu. Makanya ada terapi self healing terapi, bagaimana penyembuhan secara mandiri begitu. Nah, contoh ketika Bu Nining menghadapi sesuatu yang menyesalkan, menyebalkan. Nah, saya kan pinginnya langsung ngomong. Nah, apakah ketika saya sudah langsung ngomong, Bu Nining merasa benar-benar sudah beres dan tuntas? Belum tentu. Nah, terus bagaimana kacamata syariat? Begitu kan? Bagaimana kacamata syariat? Wal kadhiminal ghaid, harus mengendalikan amarah. Kalau saya berhadapan dengan sesuatu yang tidak berkesesuaian, yang memancing kemarahan, ya, lalu saya mau langsung tembak di tempat, marah langsung ke orangnya. Itu cara yang umum, itu cara yang populer, betul? Aneh cara itu. Terlalu banyak orang yang bisa, betul nggak? Ini udah sebelum bisa, betul. Dianggap tenang, padahal itu. Gitu Bu, ya. Nah, bagaimana kata syariat? Kata syariat, saya bisa ngambek langsung, tetapi tidak akan benar, tidak akan menyelesaikan masalah, lebar energi. Terus bagaimana Bu Ning caranya? Ambil jeda, ya, ambil jeda. Untuk apa? Untuk tarik nafas dulu, meregulasi emosi.
Jadi jangan diteruskan untuk membereskan di tempat dengan orang yang bersangkutan, karena tidak akan benar kalau emosinya masih bergemuruh, belum tenang, tidak akan benar. Dan saya harus berlatih, Bu. Saya harus belajar, saya harus berlatih mengambil sikap yang tidak pada umumnya orang lain lakukan. Nah itulah sabar. Eta teh sabar. Nah sabar teh bukan identik ngabatin, bukan identik stres. Justru sabar itu indah. Indah ketika memilih jalan yang diridhoi Allah. Mun aya konotasi sabar ngabatin salah. Ya, nerapkan sabar. Nah, akhirnya bagaimana Bu Nining? Akhirnya saya niatkan mengambil pilihan Allah yaitu surga dengan ambil jeda, duduk termenung, tarik nafas. Kalau ibu memang merasa ngap, boleh dibutuhkan tarik nafas, karena tarik nafas itu mah bagian ilmu kawani. Kalau cek ibu teh puasa bimana teh kudu tarik nafas gitu nah. Dan ayat di dalil nage tarik nafas mah. Nah, kenapa ada tarik nafas? Itu ilmu penelitian. Bisa dipakai, bisa kalau dirasa memudahkan, membantu. Kenapa harus tarik nafas? Karena seseorang yang sedang marah berpengaruh kepada sirkulasi darah. Otak kekurangan oksigen. Jadi butuh tarik nafas untuk melancarkan sirkulasi darah dan biar normal kembali peroksigen ke otak. Jadi tenang, ya. Tapi kita mah tidak hanya tarik nafas saja. Kita mah dengan apa, Bu? Dengan taubat istighfar. Mengalihkan titik fokus tidak kepada masalahnya, tidak kepada orangnya, tetapi kita akan menghadirkan Allah dengan taubat istighfar. Sanu apal taubat istighfar na nuku umi atos di share sababaraha kali. Robi firli khoti ati wa jahli wa isrofi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli khotoyaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dzalika ilmi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Kalau ibu rajin membaca istighfar yang ini, udah ya. Bismillah ya, bismillah. Dengan pertolongan Allah, kita dibantu bisa mengalihkan titik fokus bukan kepada orangnya, bukan kepada masalahnya, tetapi saya mengakui kesalahan-kesalahan saya. Fokus hati ke diri sendiri dulu. Kenapa? Karena hakikatnya yang terjadi itu sudah takdir Allah. Mun gitu mau ada di penyakit. Gitu Bu Nini paham? Terus berlatih. Nggak apa-apa, sama Umi juga terus belajar. Umi setelah belajar di sekolah ibu mulai terurai. Masya Allah. Luar biasa. Jadi merasa terbantu. Sangat-sangat terbantu. Awareness-nya terbuka. Yang dimaksud Bu Nini, awareness kesadaran diri itu terbuka. Kan penyembuhan pengobatan itu berawal dari kesadaran. Sehat tadi dinya di pinggir. Ya, atau di dia tuh. Alhamdulillah. Kan dulu mah gini, ketika kita punya emosi tidak bisa diekspresikan karena nggak ada apa ya, nggak ada teman, nggak ada apa. Akhirnya saya memilih sabar.
saya berpikirnya sabar itu menerima apa adanya, tidak ada usaha apa-apa. Betul. Bahwa itu mah udah, saya ini harus bersabar. Akhirnya kan sakit. Ribu sabar teh. Asli Bu. Dan memang betul Ahwat. Ini Bu Nining karena merasa terbatas ilmu. Kan teu ngerti nih Bu Nining nu jelas mah itu kudu menahan diri we. Nyawa kalau ka diri teh asli menahan diri teh ka diri we jadi sakit. Ngabatin betul. Jadi identik pada umumnya memang sabar itu lemah. Ngabatin, stres akhirnya teh. Kan betul nggak? Kan ngeri kan? Ngeri sekali. Sedangkan kata Al-Quran fasobrun jamil kan dibalik pisan. Dibalik ya Allah betul Bu. Makanya ya betulnya makanya kita harus terus tolabul ilmi. Dan ketika kita sudah dapat ilmu dan pemahaman, jangan lupa bersyukur karena itu termasuk hidayah taufik. Hidayah taufik ya Allah. Sekarang saya sudah bisa memaknai atau memahami sabar itu jamil walaupun masih proses. Minimal setidaknya mengakui dulu deh sabar itu jamil, ngerti dulu walaupun memang sedang proses. Itu kan Bu Nining. Jadi sekarang sudah tidak merasa lagi bahwa sabar itu bener-bener gitu diam anu teu wala kaya. Tapi diam teu wala kaya geuningan nu tak berdaya. Padahal sabar itu ikhtiar. Sabar itu ikhtiar. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tiada batas karena kesabarannya. Ya Bu Nining ya. Siap. Bu Siti kemana? Nah, tadi saya curhat ya. Itu tadi bahwa yang aku sampaikan dari setiap permasalahan, terutama dalam rumah tangga ya kemarin yang curhat itu. Saya menerima bahwa ini adalah takdir saya dengan sikap suami, dengan kondisi dan apapun. Terus dia menerima. Nah ini mah takdir saya, udah saya mah sampai saya mana? Ini kan bersikap individu atau subjektif, sehingga dia tidak membutuhkan orang lain. Betul. Sampai kalau dia dikatakan, iya ada kamu mah pintar. Untuk istilahnya nyumpun gitu, untuk sadar gitu. Ya ada kamu mah pintar sehingga tidak membutuhkan orang lain. Berulang dia menyebut bahwa dia ini adalah takdir dalam hidup. Padahal yang dikatakan tadi, betul, kalau kita menerima takdir itu sebuah ketentuan dari Allah, berarti sudah ada kelapangan. Tidak akan ada lagi masalah. Terus kan kalau seandainya, oke, ini adalah proses di hidup dan kehidupan, bahwa saya harus bermasalah dengan suami. Itu adalah episode cerita pertama di hidup dan kehidupan. Karena episode berikutnya ada ekonomi. Berikut lagi kan mungkin ada masalah lagi tentang anak. Umi ternyata berulang dia ucapkan bahwa ini adalah takdir saya. Sampai tadi dia kalau kamu memang menerima itu adalah sebuah takdir dari Allah dengan kelapangan hati, kenapa kamu harus konsul dengan psikolog dan psikiater? Itu dia sudah di level 4 nih. Konsulan, ramdong anu kedah terus berem. Jadi terus kasih psikiater ya mah obat mah. Iya, udah obat ada psikiater kan. Nah berarti kan di sini titik takdir itu bukan hanya di lisan saya bilang, tetapi harus ada di praktek. Bahwa ini adalah satu penerimaan yang harus dirasa dengan hati, dengan kolbu yang masuk. Berarti kamu masih di lisan saja. Akhirnya dia mencari karena si psikolog dan psikiater menyampaikan bahwa ini adalah luka di masa lalu, luka di pengasuhan. Sesudah menyampaikan luka di pengasuhan, anak Yami dia langsung menulis, maaf ya bukan berarti nyalahin mama, tapi memang saya seperti itu karena mama. Aduh. Sementara saya pernah melihat si suami si bapaknya pernah cerita, pernah kecewa juga dengan perilaku si anak ini. Oh berarti ini akhirnya Pak Abi diajar, carilah teman yang bisa kamu mau cerita. Karena kalau hanya menerima takdir, tanpa ada tempat untuk meluapkan tadi ekspresi emosi, tetap nggak bisa. Kita hubungan dengan Allah itu adalah sebuah penerimaan, tapi ekspresi untuk sebuah penyaluran tetap kita butuh teman. Cari teman yang tahu bahwa diri kamu adalah kamu. Kamu bisa menjadi kamu dengan bahasa yang kamu bebas mengeluarkan, dan itu nih iya tapi udah kosong. Itu padahal pernikahan baru masuk berapa nih? 5 tahun. Kan berarti dari masalah suami Abu. Jadi mencari figur-figur yang bisa disalahkan. Itu misalkan ngebangunnya lagi. Itu harus seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya itu tadi Anu Kantos Uni ngebahas waktu di Gide bahwa
Seorang hafiz Quran saja yang hafal Quran memasang status seandainya bunuh diri saja bisa dihalalkan, berarti bukan karena paham dan mengertinya ilmu agama, tapi sisi psikologisnya itu bantuan dari manusia. Iya betul, betul seperti itu. Jadi itu terlalu dalam ya, terlalu dalam masalahnya gitu. Tapi menurut tauhid Maya balik lagi, jadi hidayah Allah ya, kembali kepada hidayah Allah gitu kan. Nah, seseorang mendapatkan hidayah Allah itu kan berbeda-beda. Itu mah udah wewenang Allah. Ya kita mah hanya bisa mendoakan, bukan hanya ini ada doa itu kekuatan. Andalkan kekuatan doa kita Bu. Dia dikirimkan ke ibu oleh Allah, berarti ibu diamanahi oleh Allah untuk membimbing dia, bersamai dia dengan melibatkan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada dia. Dan kita mah tak berdaya, tuh gimana ya? Sadar. Artinya dia belum awareness. Cek ilmu kesehatan mental belum awareness. Cek syariatnya hidayah dan kaitannya sarang hidayah kan, kesadaran itu hidayah. Nah akhirnya bagus, sudah tepat yang ibu sampaikan. Jadi dia butuh bantuan ahli untuk meng-screening disebut nanti screening tema luka batin yang dia yang dia rasakan, yang punya itu apa saja. Itu harus oleh ahlinya. Dia mengisi screening sehingga keluar hasil, misalkan dia punya tema mental tak kudu kumaha carana kudu gitu. Bagus, terus aja support, tetap terus aja boleh dibersamai oleh psikolog, oleh ahli screening sampai keluar hasil begini. Itu secara ikhtiar buminya ya Bu, itu ikhtiar bumi. Untuk ikhtiar langit bagaimana? Untuk ikhtiar langit terus banyak berzikir, taubat, istighfar, perbanyak doa-doa dari Quran, dari hadis, karena doa-doa dari Quran, dari hadis itu berpengaruh juga kepada kehusuan dan punya keistimewaan tersendiri ke dalam rasa doa dari Quran hadis teh. Jadi Bu Siti selalu ada dua ikhtiar langit dan bumi. Untuk ikhtiar buminya terus bersamai oleh ahli, karena hanya psikolog yang berhak untuk men-screening seseorang sehingga keluar diagnosa tema mental apa agar bisa tepat ya penanganannya. Begitu aja Bu. Ya Bu ya. Nah, Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah setelah ini ya, ini bekal dari terapi emosi. Setelah tentang terapi emosi ya, sekarang kita masuk kepada terapi pikiran dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi pikiran dalam Islam bukan sekedar berpikir positif. Kan kalau terapi pikiran di ilmu kesehatan mental kan lebih kepada berpikir positif kan. Setiap input yang masuk ke otak kita itu yang harus yang baik-baik, yang positif, itu menurut ilmu kesehatan mental. Ya, setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi dan yang terjadi pada diri kita itu akan memberikan informasi ke dua memori, satu memori otak, dua memori somatik. Memori otak atau kognitif itu kaitannya dengan pikiran. Dan kedua memori somatik kaitannya dengan rasa atau emosi. Setiap peristiwanya fitrahnya gitu. Nah oleh karena itu terapi emosinya sudah, sekarang terapi pikiran. Nah terapi pikiran dalam Islam bukan sekedar berpikir positif, tetapi berpikir benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan gitu nih terapi pikiran dalam Islam. Jadi bukan berarti positif, tapi sesuai tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita punya pikiran ini, gitu ya Bu ya, ada pikiran kita tuh sesuatu hal yang dipikirkan, sedangkan banyak pisan gitu kan mau dipikirkan teh. Fokus aja. Daripada kita bingung memikirkan semua yang masuk ke otak kita, tanyakan, apakah yang saya pikirkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Segera tanyakan itu. Karena terapi pikiran dalam Islam ada Bu, harus sesuai.
apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan bagaimana Rasul mencontohkan. Karena di sebuah hadis yang sangat populer, inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen info, pengen kabar. Kabar itu menggembirakan atau menyedihkan? Ya, kabar itu menggembirakan atau menyedihkan? Begitu, menyedihkan Umi. Nah, bagaimana menurut syariat ketika kita mendengar kabar yang menyedihkan? Begitu kan? Nomor satunya apa? Menerima bahwa itu takdir Allah, berarti hadapi dengan sabar. Nah, tadi yang mau disampaikan pas pertanyaan Bu Nining, ini Umi ulang. Ketika mendengar kata sabar, entong dipikirkan langsung hening, langsung bisa siri. Sabar teh masih bukbak, masih perjuangan pisan. Ketika kita memilih sabar, masih keluar air mata, masih benar-benar hati dan pikiran teh berjuang. Allah, sok, naon nu karaos sok, naon nu karaos nu hati pikiran. Lihat ini, nggak apa-apa, kan dimulai emosi. Umi kayak seueur nu narosen ka Umi kayak nginte abdi nangis. Nah narosan teh kitu. Kayak nginte abdi nangis. Nangis itu ekspresi emosi. Dari apa? Bisa dari emosi sedih, bisa dari emosi lupa kan? Emosi nate, ekspresinya kumaha? Ekspresinya nangis. Bolehkah Umi nangis? Ya boleh, selama nangisnya dikendalikan. Ya betul tak? Aman gitu lingkungan. Tidak lepas kontrol, boleh. Itu ekspresi. Jadi untuk ditahan-tahan. Wah, abdi mah yang nangis tapi wah berat. Justru bagus. Kabar baik ketika kita bisa menangis itu terapi kesehatan mental. So, boleh. Jangan sungkan ya, menangis selama bisa dikendalikan dan tidak lepas kontrol. Begitu. Jadi Islam itu betul-betul sangat jelas ya, dan sesuai dengan ilmu kesehatan mental yang Umi pelajari. Begitu. Jadi selalu dicek ya, input atau yang kita pikirkan selalu dicek apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Itu harus nomor satu. Kenapa? Ya karena ini ya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pikiran kenapa Umi iman kepada takdir? Iman kepada takdir bagian dari rukun iman yang 6. Beriman kepada takdir, mau takdir baik atau buruk, dua-duanya harus diimani dan wajib. Jadi iman kepada takdir teh wajib. Berarti kalau tidak, ya berdosa. Prakteknya perjuangan. Masya Allah. Oke. Jadi Umi naon tinu terapi pikiran kanu mengimani takdir, luar biasa efeknya. Sok mulai karena ayeuna Umi naros teteh masih ayatnya nih pertanyaan di pikiran di benak, mengapa kenapa ya ujian ini menimpa saya. Padahal kurang kumaha. Ngaku. Kurang kumaha Umi abi ikhtiar. Kurang kumaha kunaon. Begini, kenapa ujian saya begini? Ya, itu ungkapan sebetulnya dari ini, dari emosi. Bisa jadi katakan ekspresi perkataan dari emosi.
secara emosinya kan alamiah, tetapi untuk mengekspresikan dengan kata-katanya itu butuh dibenarkan. Kenapa? Jangan-jangan omongan-omongan kita itu tanpa disadari merusak keimanan kita kepada takdir Allah. Jadi kudu seueur tobat istighfar maka cekung kudu arapal eta istighfar anu panjang. Kudu hafal. So, tugaskeun ya ke setor. Me hafal. Jadi Umi ketika Umi mempelajari iman kepada takdir belum? Kalau ente lagi dikirim ke Umi. Ketika Umi mempelajari ilmu iman kepada takdir, subhanallah, betul. Kita teh banyak dosa. Urang teh sok tahu ini, sotoy, sok tahu ngatur Allah, nawar kalau teh protes, kalau teh request. Ari iman kanu takdirna henteu diperdalam. Ari request dipayunkeun. Padahal mah iman kepada takdir yang harus nomor satu dan itu wajib bukan rukun iman keenam, betul? Nah, nih Umi akan buka dengan sebuah hadis panjang tapi artinya saja ya. Dari Al-Walid bin Ubadah, ia berkata, kata Walid begini, aku pernah menjenguk ayahku yaitu Ubadah bin As-Somit radhiyallahu anhu. Ketika ayahnya sakit, yang menurutku akan menjelang ajalnya. Aku berkata, wahai ayah, berilah aku wasiat yang sangat penting. Kata Ubadah, dudukkanlah aku. Ya kan sakit ayah nate. Walid nyungkeun wasiat, sok dudukkeun heula atuh. Wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya rasa iman dan mencapai hakikat ilmu yang sebenar-benarnya sampai kamu beriman pada takdir baik dan jelek. Tuh, wasiat sekali deh. Jadi wasiat Ubadah ke anakna Walid. Wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya rasa iman dan mencapai hakikat ilmu yang sebenar-benarnya sampai kamu beriman pada takdir yang baik dan yang jelek. Artinya kudu beriman ke takdir baik dan jelek agar merasakan nikmatnya iman. Kumaha rasa iman teh? Rasa iman kumaha? Rasa iman kumahanya pinginnya rasa iman ibu gimana? Yang baik-baik saja. Pingin manis? Kudu iman kanu takdir. Jadi agar ibu merasakan imannya manis, ibu harus iman kepada takdir baik dan jelek. Aku bertanya, saur Walid teh, wahai ayah, bagaimana cara aku mengetahuinya? Ia menjawab, kamu menyadari bahwa yang ditetapkan tidak akan mengenaimu, pasti tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu pasti tidak akan meleset darimu. Wahai anakku, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Maka berlangsunglah apa yang ditulis waktu itu benar-benar terjadi sampai hari kiamat nanti. Wahai anakku, jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, kamu akan masuk neraka. Jadi wajib iman kepada takdir, karena kalau tidak beriman kepada takdir akan memasukkan kita ke neraka. Luar biasanya, sangat penting. Nah itu nasihat Ubadah kepada Walid, ya.
Jadi seseorang yang sudah benar-benar beriman kepada takdir akan merasakan manisnya iman dan akan lahir dari perilaku, akan melahirkan sebuah perilaku, mau ucapan mau tindakan yang benar. Gitu. Di antara cirinya gimana Umi orang yang beriman kepada takdir itu? Orang yang beriman kepada takdir itu tidak banyak bicara. Jadi gitu Sok. tadi minta iman jadinya di kehidupan mah memilih takdir teh siga milih parasmanan anu kira-kira nyaman aja enak hari anu goreng nama hari meta we dipilihan gitu sesuai jeung rasa gitu itu di kehidupan gitu padahal pertama tadi disampaikan takdir itu bisa menerima baik dan buruk sebagai sebuah ketentuan. Betul. Nah, kumaha carana? Yaitu harus selalu merapat kepada Allah. Nu tadi teh kitabullah wa huda Muhammad. Balik lagi baca Quran dengan tadaburnya sampai benar-benar dirasakan Al-Quran itu menjadi cahaya, menjadi petunjuk. Etama Bu Siti, jadi wilayah hidayah, balik lagi hidayah, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ketenangan, yang menurunkan kebahagiaan itu semua Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bagaimana kita supaya dapat ketenangan, harus banyak cari perhatian ke Allah. Caranya yang apa? Kudu cari muka ke Allah, sering caper datang dibalik, ari orang mah caperna ka makhluk. Eta dibalik. Jadi capernya harus ke Allah. Ya Bu ya. Kumaha Umi atuh aplikasi di kehidupan nu simpel we Umi, iman kepada takdir teh. Jangan banyak bicara. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan mudah curhat, jangan mudah diomong-omong kabatur kasusah. Diam dulu, menghadirkan Allah, beristirja, udah berdoa, istirjanya yang benar, doanya yang benar. Kalau istirja dan doa yang benar, nanti Allah akan kasih kekuatan, kesabaran. Jadi ya siap ya, jangan banyak bicara ya. Jangan banyak bicara, langsung tutup. Hati-hati kalau lagi kumpul. Hati-hati kalau lagi kumpul tanpa disadari, curcol, saling membuka aib tanpa disadari. Ya, level tinggi dari orang yang beriman kepada takdir itu ketika sudah benar-benar menikmati kebersamaan dengan Allah dan enggan untuk mencurhatkan kepada orang lain. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu yang akan menjadi tabungan surga adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Jadi orang yang sudah di level tinggi keimanan kepada takdirnya, dia benar-benar sudah menikmati berdua-duaan dengan Allah, kholwat dengan Allah, dan untuk menceritakan kepada orang lain, bukan sombong, karena sudah merasa cukup dengan Allah. Gitu Bu, ya. Kenapa? Karena Allah kasih ke dalam hatinya kesabaran, kesyukuran. Mana dalilnya? Surat At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11 akan menjadi motivasi bagi kita supaya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah akan menguatkan Mungkin mau bertanya
Boleh. Di sini kan salah satu tabungan surga juga tuh kan jangan. Iya betul. Salah satunya menyembunyikan musibah. Nah musibah ini di tingkat level gimana gitu karena kan salah satunya sakit ya, sakit itu kan musibah. Tapi kadang sok aja kasih tahu di grup, kita minta doanya di share. Akhirnya kan yang lain pada tahu. Nah, kita minta doa. Terus yang satu itu kita tahu levelnya mana, tingkat mana musibah yang harus disembunyikan. Tujuan sakit diumumkan karena untuk dimintakan doa dari keluarga dan teman. Yang kedua kehilangan, kan itu musibah juga. Iya betul. Diumumkan dengan langsung biar siapa tahu gitu masih rezeki ada yang mengetahui. Nah, itu gimana? Karena saya pernah praktekkan tiap sakit jangan sampai orang lain tahu gitu ya. Terus enak gitu bisa, tapi ada yang biarin orang tahu juga karena ini kan supaya dibantu oleh untuk mendoakan. Iya. Ya Cihat emut nih Kanjul Janati karena kita pernah ada grup Kanjul Janati. Betul. Masih emut. Bagus ya betul pertanyaannya untuk memperjelas kembali. Jadi kitmanul musibah di dia lebih inti nama tong berkeluh kesah, tong asal berkeluh kesah tidak menerima ketentuan Allah gitu. Jadi kesal keluh kesah sehingga mudah curhat. Mudah curhat gitu. Kalau mau kematian, ya kematiannya diumumkan. Terus sakit juga boleh diumumkan, tapi tetap asal hati kita nyaman, penuh kalau gitu. Jadi jangan terlalu banyak berharap kepada doa orang lain. Secara tauhid mah gitu, boleh silahkan diumumkan kan silaturahminya. Ngadoakan deh silaturahmi, tapi maksud kitmanul musibah ini tetap hati kitanya tetap harus berusaha bergantung harapan teh kalau subhanahu wa taala. Tong purosaben gitu mencuk urang malah tong jadi pengemis doakanlah abi pengemis tong jadi pengemis maksudnya gitu. Nomor hiji mah kurang kalau subhanahu wa taala, dan yang paling istimewa itu ketika seseorang tidak diminta tapi dia mendoakan kita dengan tulus. Wah, itu istimewa. Kenapa dia mendoakan kita dengan tulus tanpa kita minta? Kenapa? Ada amal soleh yang kita layak didoakan oleh orang lain tanpa diminta. Eta kumaha? Nah, misalkan mun sakit oge, misalkan kudu sanes diinfokeun teu kurang langsung. Atau niat abdi teh hayang di empatian gitu. Pokoknya kan menikmati. Jadi sakit itu dinikmati. Semua memang dinikmati kalau menerima iman kepada takdir mah. Walaupun prosesnya pulen prosesnya. Itu Cihat. Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh, tapi yang paling pokoknya mut hati. Jangan menjadi pengemis. Paham ya? Jangan menjadi pengemis doa ke orang lain. Saat ini doa lah. Yang di grup masa sebuah ya, jadi begini ya. Jadi ini bukan hadis Rasul, tapi nasihat Ali akan menjadi. Jadi kalau masalah-masalah yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya kita dan Allah, itu tabungan surga. Itu maksudnya. Level tinggi seseorang menerima takdir sampai enggan gitu untuk ngomong kabar, untuk menceritakan ke orang lain tak asal lebar. Aduh lebaran ceritakan, kunaon lebar, merasa terkurangi kehusuan saya dengan Allah. Sampai kayak gitu nah ya, level tinggi. Mau ke level tinggi? Ayo sesarangan level tinggi. Jadi level tinggi mah maksudnya kumahanya dan memang terus beriman ke takdir Allah teh kan, jadi nampi kan. Padahal bisa jadi hatinya tuh masih itu naon hati nate masih sedih, masih kumaha, nggak apa-apa kan.
Tenang, masih nangis, masih terluka, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu naon dibeja-beja ka batur, abi masih sedih, abi masih kita eta nu merusak keimanan kepada takdir. Tong sampai ngajakeun asal curhat, asal curcor di mana-mana lebar eta iman kepada takdirna kumaha. Gitu ya. Nah, ini surat At-Taghabun. Aduh, surat At-Taghabun atunya ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Cok apa tafsirnya Gusti? Ya, luar biasa ayat. Orang-orang yang beriman kepada takdir Allah selalu mengeluarkan kata-kata agung, kalimat thayyibah. Jangan mengedepankan kata-kata kita manusia biasa. Alhamdulillah biiznillah. Itu kalimatnya agung, contohnya. Biasakan. Qadarullah. Kata-kata agung itu dibiasakan kita ucapkan. Yang pertama, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Alhamdulillah biiznillah. Jadi jangan langsung mengedepankan kata-kata kita nyumun atau misalkan janji gitu kan, insya Allah. Awali kata-kata yang agung ya, beriman dulu kepada takdir. Ketika kita menghadapi musibah, fokus kepada menerima bahwa ini takdir dari Allah. Walaupun dirasa buruk, tapi saya yakin ini yang terbaik bagi saya. Fokusnya kadinya. Ini terapi pikiran. Kenapa, mengapa, jangan. Jadi kalau ada kata-kata kenapa, mengapa, segera tutup dengan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Oh, ini izin Allah. Udah tutup aja. Sampai kita tuh benar-benar tenang hatinya. Kalau kita sudah benar-benar merasa tenang, baru boleh kita ngobrol tentang yang kaitan ikhtiar manusia. Gitu ya. Jadi fokus untuk menghadap qadarullah wa masyaallah. Kenapa? Bagi orang-orang yang menerima semua itu ketetapan dari Allah, yahdi qalbah. Ini kata surat At-Taghabun. Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Apa tafsirnya? Allah akan memberikan kesabaran, kekuatan, keteguhan ke dalam hatinya dalam menerima takdir. Jadi Allah dikuatkan. Makanya semakin dia enggan berbicara dengan orang lain, semakin merapat kepada Allah. Allah kuatkan. Dan ini kan kaitannya sareng hidayah ti Allah, anugerah ti Allah. Kita mah apa upayanya? Ekspresi. Kita mah upayanya diekspresi. Walaupun saya berat, saya harus bertahan. Saya harus bertahan. Nggak apa-apa, orang lain tidak tahu juga. Ada orang lain juga sama punya masalah, sama berat kok. Saya hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kecuali, tentang sikap iman kepada takdir ini bukan berarti menafikan konsultasi, bukan berarti menafikan curhat. Boleh jika dibutuhkan, asal curhat dan konsultasi kepada ahli zikr. Kepada ahli zikr. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir maka akan memberikan ilmu yang dari Al-Quran dan Sunnah, yang akan menenangkan hati, yang akan menyelamatkan akidah.
Makanya hati-hati ketika berbicara, jangan sampai pembicaraan kita itu merusak akidah kita sendiri. Orang-orang yang tanpa disadari sering merusak akidah sendiri, dia akan mudah merusak akidah orang lain. Maka jaga diri itu harus nomor satu. Penjagaan diri harus nomor satu. Bagaimana supaya saya Umi dijaga oleh Allah? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ya orang jaga Allah. Maksud jaga Allah itu jaga Allah mah kudu dijaga, tapi taat kanu aturan Allah. Ketika kita taat kepada aturan Allah, itu sama dengan penjagaan. Maka Allah akan menjaga kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita, menjaga sikap kita. Ayo doa anak keluarkan doa anak. Banyak jimat yang harus dilakukan, dikeluarkan. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa jadi hilang deui atau sahanu apa termasuk dikit pagi petang anu kaitan nu panjang nama Umi nyendak nu terpendek anu kaitan penjagaannya terma min baini wa ansimali wa a'udzubika wa a'udzubi azomatika an ubtala min tahti taheta dua tah nu kudu dihafalkeun teh atau pernah di-share eta penjagaan. Jadi maksud Umi membahas tentang mengimani kepada takdir itu, jadi orang teh kudu terus diperkuat gitu ta. Diperkuat hubungan dengan Allah. Ya, diperkuat hubungan dengan Allah dengan banyak berzikir. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azomatika an ubtala min tahti. Sok naon artina? Ya Allah, jagalah aku dari belakangku, depanku, kanan, kiri, atas dan bawah. Tuh, tingali di pagar, betul. Makanya ketika kita mengikuti langkah setan, takdir dijaga. Mana penjagaan Allah? So, jadi ketika kita melakukan amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, kita tuh sedang tidak dijaga oleh Allah. Kenapa? Berarti ada pelanggaran yang kita lakukan. Makanya tobat istighfar harus nomor 1. Gitu ya. Nah itu kan di surat At-Taghabun yang berikutnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang tuh. Jadi tingkat Rasul saja Ibu hanya menyampaikan al-balaghul mubin. Kok mau orang? Yang terus tuh. Ini Rasul aja, ini kata Al-Quran sebagai al-balaghul mubin, hanya menyampaikan saja. Ayeuna Ibu nikeukeun eta yang ngarobah.
Ibu teh saha? Rasulullah al-balagul mubin. Urang hayang ngarobah. Nah, hati-hati. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ya, jadi kalau kita ingin kuat, tangguh, sabar, harus beriman dulu kepada Allah. Ciri orang yang beriman kepada Allah itu mengedepankan kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat thayyibah. Itu satu surat At-Taghabun. Lalu berikutnya surat Al-Hadid untuk melengkapi penguatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nanti di rumah refleksikan atau list kira-kira apa yang membuat ibu jadi beban, apa yang membuat ibu masih banyak bertanya mengapa, kenapa, mengapa, biarkan lagu itu mah. Itu mah biarkan lagu mengapa mah. Kalau ada di kita pertanyaan mengapa, nggak apa-apa ya, tapi jangan diteruskan. Dulu. Gak apa-apa dulu, terutama bagian dari emosi. Tapi jangan diteruskan ya. Ekspresi yang tidak baik, ekspresi yang baik itu segera itu beriman kepada takdir Allah. Jangan mengapa, qadarullah wa masya fa'ala. Kenapa? Karena semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan ada hadis yang mengatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan semuanya. Makanya sekarang kalau kita, nah kenapa ayat ini surat Al-Hadid ayat 22 ini harus kita terus kuatkan? Karena di ayat yang 23-nya, karena kalau kita bersedih jangan terus bersedih. Iya, kalau kita berbahagia jangan berlebihan juga. Jadi mau sedih mau bahagia jangan berlebihan, karena semuanya sudah ada ketetapannya. Ya. Nah, satu lagi surat An-Nisa ayat 79. Umi keukeuhnya tadi umi kudu tobat istighfar we da eta dalilna tinu An-Nisa ayat 79. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kan? Kita merasa tidak baik, merasa ada sesuatu yang tidak menyamankan, tidak berkesudahan hati. Ada kesalahan dari diri kita, maka tobat istighfar. Dengan rajin tobat istighfar itu akan membantu kita mengalihkan titik fokus. Hati-hati ya bagi orang-orang yang terus aja membenci seseorang atau membenci keadaan atau belum menerima keadaan gitu. Itu hati-hati.
Kenapa benci kepada orangnya? Kenapa benci kepada keadaannya atau lingkungannya? Itu semua dihadirkan oleh Allah. Makanya hadirkan kalimat-kalimat positif. Itu harus dilatih. Harus dilatih. Kalimat positif untuk mengalihkan titik fokus. Biar fokus kepada iman kepada takdirnya, karena hakikatnya hidup kita itu hakikatnya hubungan antara kita hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Makanya ketika kena musibah harus beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya dikembalikan. Itu dulu. Itu tuh kudu dikuatan ya terusnya. Dikuatan terus. Qadarullah wa masya'a fa'ala, terus saya ketetapana. Jadi akhirnya kalau kita mengalihkan titik fokus, insya Allah kita tidak akan benci kepada orangnya. Kita tidak akan menyalahkan keadaan atau lingkungan. Tapi kita akan fokus apa? Meraih pahala dari Allah. Gitu ya. Ini semua bahan evaluasi. Bahan evaluasi. Makanya harus banyak berzikir. Gitu ya. Sok, ada yang ditanyakan lagi? Buku iya, gantus buku iya. Yang terakhir berkaitan dengan qadar ini, para ulama menjelaskan ada 4 hal yang harus diimani. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi sampai hari kiamat, baik yang kecil ataupun besar, yang sedikit ataupun banyak. Jadi di sini tuh ada 4 hal ya, ini menurut buku ini nih Ustadz Nasruddin Sarif, terkait dengan qadar Allah. 1, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu ya, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi sampai hari kiamat, baik yang kecil ataupun besar, yang sedikit atau banyak. Yang kedua, beriman bahwasanya semua pengetahuan Allah Subhanahu wa taala telah tercatat di dalam kitabnya sejak zaman ajali. Yang ketiga, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta melainkan berada di bawah kehendaknya. Yang terakhir, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, termasuk amal perbuatan setiap orang. Tuh, ayo 4 hal. Nomor 4, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, termasuk amal perbuatan setiap orang. Tadi Umi disebutkan entong kakecok ku orangna. Terus tuh tong kakecok kita sebut. Bacet. Oh ya, sok diulangi nomor 1. Jadi ini berkaitan dengan qadar ini, para ulama menjelaskan adanya 4 hal yang harus diimani. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Coba Bu, salamin. Baik yang kecil ataupun besar, yang sedikit ataupun banyak. Yang kedua, beriman bahwasanya semua pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu telah tercatat di dalam kitabnya sejak zaman ajali.
Ya, tahu sih sakit itu. Yang ketiga, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Ini kehendak Allah kan? Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Yang terakhir, yang keempat, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, termasuk amal perbuatan setiap orang. Termasuk amal perbuatan setiap orang. Asa jadi ini nanti jantan asa isi. Bade keluh kesah, bade keheul teh so kaingetan geus hagage aya kehendak Allah. Ini sekarang Umi kasih contoh untuk memudahkan aplikasi di kehidupan. Kan yang paling pentingnya butuh bimbingan di kehidupan. Ketika seseorang diberi ujian anak yang belum soleh, gitu kan, anak yang belum soleh, bagaimana perasaan dan pikiran seorang ibu? Luar biasa kan, karaos gitu kan. Nah, terus kumaha meraktekeun iman kanu takdirna. Iya, nomor satu, ayat-ayat yang tadi Umi sampaikan terus baca bolak-balik sampai benar-benar hati merasa tenang bahwa takdir anak saya belum soleh, belum sesuai keinginan kita. Bagaimana Umi? Kudu menerima lah. Jadi ternyata kalau kita terus fokus kepada ayat Al-Quran tentang takdir yang tadi Umi sampaikan ya, terus nanti terasa oleh kita, oh ini ya betul, ternyata saya belum menerima sepenuh hati. Itu jawabannya. Contoh belum menerima sepenuh hati kumaci masih ayat eta kabudak, betul tuh. Jadi cirina eta we itu masalah budak mukul naon nya tidak berkesesuaian. Cek recek kita udah menerima sepenuh hati tuh. Mun masih enak kayak keuheuh urangna keuheuh itu belum menerima sepenuh hati. Orang-orang yang sudah menerima sepenuh hati nanti ya Allah itu takdir ti Allah. Ya saya tenang pasrahkan ke Allah. Itu satu. Tauhid, sehat tauhid. Tauhid mah kaitannya sareng penjagaan Allah kan. Ya, tauhid mah. Jadi ini materi mah Umi jalur langit. Kaitannya apa? Penjagaan Allah kepada kita. Udah dikasih tahu ku Rasul, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jadi umun ibu hoyong terang gitu nya, punahnya ini budak teh gitu. Ya, berarti kita belum menerima sepenuh hati bahwa itu ujian dari Allah dan itu takdir untuk kita. Belum menerima sepenuh hati. Kumaha tuh Umi abi yang menerima sepenuh hati, ayat-ayat tauhid terus dikencengin, terus dipelajari, dipahami, dibuka tafsirnya, tadabbur sampai kita tuh benar-benar hati itu tunduk, lembut. Ya Allah, saya menerima. Itu dulu kunci utamanya ya, menerima sepenuh hati. Umi bicara begini ini mah pengalaman sendiri. Jadi asalnya itu Umi tuh merasa berat aja. Umi merasa ya terasa ke fisik gitu kan. Mengapa kalau luarnya kata kenapa orang lain mah mulus rahayu, cek urang mulus rahayu teh rumput tetangga lebih hijau. Mengapa astagfirullah, tobat istighfar terus dileukeunnan ayat-ayat tauhid itu ternyata betul terjawab sudah. Ternyata Umi belum menerima sepenuh hati bahwa ujian ini, jadi Umi belum menerima takdir ini
belum sepenuh hati, atau maksudnya udah ada perjuangan mah, tapi ternyata belum sepenuh hati. Ciri orang yang sudah sepenuh hati itu, walaupun berat, walaupun belum qurrata ayun, tapi berusaha menerima. Itu yang pertamanya, dan itu mah kaitannya kan dengan penjagaan kepada Allah. Makanya kenapa Umi selalu share doa-doa wayahnya. Tetap kudu terus dipanjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apa ya, salah satu bentuk cari perhatian kita kepada Allah. Apa doa-doa teh? Seperti itu, ya. Itu yang pertama ya, ingat ya itu. Bungkus. Pertama, yang kedua. Lihat ieu terbaru ya, ilmu nu kadua mah terbaru sampai cukup itu subhanallah. Mantapna kudu terus mencari ilmunya, orang seueur pisan nu terang. Ternyata yang ada keterangan begini. Kesolehan orang tua bisa menjaga anak-anaknya. Subhanallah, ya Allah. Jadi berbesar hatilah para orang tua yang misalkan sedang diuji anaknya belum soleh atau belum sesuai keinginan kita ya. Terus berjuang. Berbesar hatilah, optimislah. Allah sedang memberikan anugerah yang besar kepada kita dari ujian tersebut. Ada sebuah keterangan. Luar biasa, jadi Umi teh, ya Allah, betul ya, ilmu Allah dan Rasulnya itu betul-betul mengobati gitu. Obat yang paling utama, obat yang mujarab itu betul dari Quran dan hadis. Jadi bagi orang tua yang saat ini masih sedang diuji oleh anak-anak, khusus anak-anak dulu, tapi anaknya yang dalam tanda kutip belum soleh, belum menjadi qurrata ayun, Qurrata ayun itu ketika dipandang kita tenang, regreg baru dapet. Tetapi ketika belum, nah udah akhirnya apa? Ada keterangan yang mengatakan bahwa fokuslah beramal soleh, wahai para orang tua. Karena ternyata kesolehan orang tua itu akan membantu menjaga anak-anak kita. Jadi anak-anak orang teh ternyata dijaga ku Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan kita. Langsung kita nangis, ya Allah. Berarti kalau begitu saya diberikan kemudahan, diberikan segala sesuatu dari Allah itu tak lepas dari kesolehan orang tua saya, gitu Bu. Jadi Umi teh kalau teh emotenya kayak ibu, kak ma bapak ya, kak ma bapak ya Allah, ternyata bisa jadi kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan hari ini, keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan hari ini tak lepas dari doa-doa dan kesolehan orang tua kita. Makanya kita jangan berputus asa, terus berdoa, terus beramal soleh, ya. Karena subhanallah dari ujian-ujian yang sedang kita hadapi gitu ya, kalau kita menikmati gitu, Allah juga tahu perjuangan kita bagaimana, Allah tahu, dan nanti Allah akan berikan balasan yang sesuai. Ini untuk anak-anak kita yang masih ada ya. Nah, wabil khusus untuk Teh Reni anggota sekolah ibu yang saat ini Umi yakin masih di proses berduka ya, karena kehilangan anaknya kan Gias, Allahu yarham. Itu Teh Reni yang baju yang kerudung marun. Yang kerudung marun yang Teh Reni sebulan lebih berjuang di Bali. Membersamai anaknya kan di ICU. Coba bayangkan. Berjuang di sana tapi Allah lebih sayang kepada Gias, Allahu yarham. Gias meninggal. Khusus untuk Teh Reni karena anaknya kan sudah tidak ada kan. Kalau tadi mah untuk anak yang masih ada, yang sudah tidak ada, nomor 1 pokoknya Teh Reni nomor 1. Dia sudah sampai ajalnya, dia sudah habis jatah rezekinya. Itu jadi itu dulu, karena kalau tidak seperti itu
Istilahnya itu setan itu akan mudah mendekati orang-orang yang kena musibah. Setan akan terus mendekati orang-orang yang kena musibah sampai kita itu tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memang sudah ajalnya dan meninggal di rumah sakit di Bali. Itu semua sudah ketetapannya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, itulah goib. Nah, makanya akhirnya apa? Terus hikmah dari ini tuh apa? Pasti ini emosi saat ini pasti Teh Reni masih terus karena baru 2 minggu Bang, berapa? Baru 2 mingguan nih. Masih berjuang tuh 2 minggu. Alhamdulillah Teh Reni punya tenaga hadir ke sini. Ya, luar biasa kan itu karena pertolongan Allah, penjagaan Allah. 2 minggu masih dalam kondisi berduka, ada tenaga hadir ke pengajian. Itu Umi merasakan sekali bagaimana batin ditinggal anak gitu kan, asa napak kasan itu aya nu ngajak ngobrol oge ya gitu gitu. Nah akhirnya apa keluar kalaulah, lamunlah, itu kan betul nggak kata-kata ini Teh Reni, lamunlah, seandainya, itu teh terawal di musibah mah, kalaulah, seandainya, lamun mah, luar biasa. Iya, jadi ujian berikutnya tuh ujian dari yang takziah. Orang yang kena musibah tuh sedang berjuang tuh Bu, menerima takdir ketetapan Allah ini teh. Kan dirasakan tidak nyaman kan di hati kan? Sedih, mana pasti atuh. Dan menurut ilmu kesehatan mental nih, menurut ilmu penelitian, rasa sedih yang paling dalam itu sampai 99% ketika kehilangan orang yang dicintai, orang yang terkasih. Jadi ketika kehilangan orang yang terkasih, sedih hati, sedih pisan sampai 90 lebih tingkat kesedihannya. Makanya ada tema gripping di ilmu kesehatan mental itu, ada tema gripping, tidak mudah ditinggalkan oleh yang terkasih, yang dicintai. Dan itu Umi sudah mengalami dalam 1 tahun 2 anak meninggal beda 3 bulan. Udah 2 anak meninggal dalam 1 tahun, luar biasa. Tapi ya itu, bagaimana tipsnya? Terus aja ilmu-ilmu tentang sabar, ilmu-ilmu tentang iman kepada takdir ya Teh Reni. Terus iman kepada takdir, terus Teh Reni pelajari terus. Sampai benar-benar Teh Reni merasakan gitu pelukan Allah gitu di Teh Reni untuk. Jadi yang menguatkan Teh Reni itu bukan siapa-siapa, tapi hanya Allah, sang pemilik hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran tiada batas kepada Teh Reni dan keluarga ya. Kemudian Allahyarham Gias mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dan semoga kita akan bertemu kembali nanti di surga. Ya, jadi hanya apa? Jadi yang membuat Umi bisa bangkit lagi waktu itu apa? Yang bisa Umi bangkit lagi apa? Jadikan spirit terus fokus beramal soleh karena ingin bertemu lagi. Kematian itu perpisahan sementara. Kematian itu perpisahan sementara. Ketika kangen pasti. Itu ini nggak apa-apa. Nah, kita berdoa lagi. Jadi setiap kita kangen kepada orang yang dicintai, langsung berdoa, ya Allah berikanlah rahmat, berikanlah ampunan, gitu aja ya. Terus kitanya terus aja berdoa kepada Allah semoga diberikan kesabaran, gitu. Jadi itu ya untuk ujian Teh Reni khususnya. Terus bangun kekuatan dengan ilmu-ilmu iman kepada takdir ya Teh Reni, iman kepada takdir terus ilmu-ilmu memberi. Nah, termasuk ini terapi pikiran kita ya Ahwat. Semoga ujian apapun yang saat ini sedang menimpa Ahwat, ingat pokoknya mah nomor 1 terus ayat-ayat tauhid, iman kepada takdirnya diasah. Dan yang kedua, karena kita tidak banyak tahu, Umi baru tahu kemarin tentang bahwa kesolehan kita itu bisa menjaga anak-anak kita. Luar biasanya. Nah mungkin itu ya materi yang Umi sampaikan. Teh ini bisa pertarusan mah enggak?
Hah? Saya Dora sih. Oh ya, ya, biasa. Nu bertanya, ayo doa. Bisa tahu saya berarti anu naros, ini naros saya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Umi telah memberikan tentang takdir. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab. Mangga, campuran ini kan semua. Iya. Yang mau bertanya, mangga. Udah cukup meren. Bu Nining mah enggak? Oh, siapa? Sok. Oh, siapa? Ibu saya. Oh, Budian sok. Bismillah. Itu sama Yus bebas. Yus mah lebih muda teteh. Kalau kita lagi kesal gitu ya sama anak atau sama suami, boleh nggak kita misalnya berdoa sama Allah, ya Allah ini semua milikmu. Saya menjalankan ini hanya ini ibadah kepadamu. Boleh nggak kayak gitu gitu kan? Iya. Sok tadi sakantanan Bu Nining, sa. Ini Umi gimana caranya menghilangkan pikiran yang susah hilang, ada suatu kejadian di masa lalu yang sampai sekarang, pada kejadian itu sudah dari saya SD, tapi sampai sekarang masih ada gitu ya, nggak bisa hilang gitu. Bagaimana cara menghilangkannya, karena saya rasa mengganggu gitu, kepada aktivitas saya atau apa, kadang emot deui gitu. Iya. Ini mana eta? Pertanyaan Teh Dian tadi, boleh Teh Dian, justru kita mengadu curhat segala sesuatunya memang kepada Allah, ya. Nah, yang pertamanya urutannya itu semua masalah yang kita rasa tidak nyaman, tobat istighfar dulu. Nomor satunya itu dulu, tobat istighfar, beramal dari surat An-Nisa 79, ya, apa-apa yang menimpamu keburukan itu karena dari kesalahan dirimu. Nah, oleh karena itu tobat istighfar dengan lapan tobat yang sudah Umi sampaikan, yang harus dihafal kayaknya. Kenapa? Ya karena kita itu seringkali gitu tanpa sadar berbuat kesalahan, terutama apa? Lupa bahwa kita itu tugasnya hanya ibadah, hanya menyampaikan. Nah, kadang kita suka offset, itu kan kesalahan kita. Oleh karena itu, taubat istighfar nomor satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz yang tadi yang Umi anjurkan hafal, karena itu bagus banget, gitu kan? Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebihanku dalam setiap urusan. Ya Allah, ampunilah dan apa-apa yang Engkau lebih tahu daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, diulang lagi, kesalahanku, kebodohanku, kelemahanku, dan semuanya itu dariku. Itu ya, itu secara bahasa hadisnya. Lalu kalau secara taubat kitanya, ya Allah, jika akhlak buruk atau akhlak anakku itu karena ada pengaruh buruk dari hamba, maafkanlah, berikanlah berikanlah pencerahan atau tunjukilah mana kesalahan hamba. Itu. Jadi fokus kalau Subhanahu Wa Taala. Nah, yang berikutnya baru yang tadi Dian sampaikan itu. Jadi berserah diri. Eta tadi doa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kedah kitu. Kada seueur ngadoa, kada seueur taubat istighfar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menyukai hamba yang sering taubat istighfar, kemudian sering menghinakan diri, tadoru, sering merendah diri di hadapan itu sangat suka. Dan salah satu
dari 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan di akhirat di saat orang-orang itu kepanasan dengan matahari yang dekat. Ya, ada salah satu orang yang dia itu sujud berdoa sampai menangis, ya khusyuk gitu menang di hadapan Allah. Jadi biarkan hanya Allah yang tahu tentang keluh kesah saya, tentang masalah-masalah saya, itu hanya Allah. Nah itu makanya tadi Umi bilang kita jangan banyak bicara, masalah itu jangan diobral, sayang ya, agar dapat pahala iman kepada takdirnya, agar menjadi tabungan di surga, agar mendapat naungan di yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang mendapat naungan di yaumil qiyamah itu orang-orang yang fokusnya hanya kepada Allah. Gitu. Jadi asal lebar bari curhat teh, takut terkotori kehusuan saya dengan Allah, takut pahala iman kepada takdirnya berkurang. Itu tadian ya. Lanjutkan tapi ada yang ditambahkan. Nah, untuk Bu Nining cara untuk terapi masih ada saja kejadian di masa lalu yang sudah mengganggu, yang masih mengganggu saat ini. Nah, kembali lagi ke konsep 4A ya Bu Nining. Yang pertama aware, aware. Aware di sana itu dihadirkan, disadarkan masalahnya teh naon ibu teh, didetilkan. Ibu lakukan yang konsep 4A itu, di aware itu ibu detilkan ya masalahnya, orang yang terlibat di masalah itu berapa, dihadirkan. Tong dihadirkan di paranggil. Tong dihadirkan di paranggil, tapi ibu di alam di terapi ibu gitu dihadirkan, dilibatkan sok ala luhurkeun tah sawe tah orang-orang yang terlibat yang menyakiti ibu, misal ini mah. Kumaha? Kalau di daerah saya itu ada istilahnya suatu kesenian yang memanggil kayak orang kayak gitu ya. Jadi kesenian itu sehingga orang-orang tuh kesurupan ya gitu. Oh, kesenian eta teh. Sampai kan ada itu kejadian karena itu di rumah saya kejadiannya itu karena nenek saya itu yang masih zaman dulu ya, masih yang begitulah kalau padi aja dianggap dewi. Oh iya, keramat itunya. Kejadiannya itu waktu itu nenek saya itu di rumah bapak saya katanya menggelar kesenian itu. Sehingga terjadilah ketika orang menari-nari itu sampai ada yang meninggal di situ. Nah, sampai sekarang saya nggak bisa ini itu kalau ke rumah itu takut saya. Saya kecil itu kejadiannya di depan mata saya. Jadi sampai sekarang kalau mau pulang gitu ya ke lembur asal terbayang aja. Oh iya, berarti ini mah harus bantuan ini Bu, untuk diterapi, di screening. Jadi ayah seperti trauma khusus dengan kejadian itu, gitu ya. Jadi karena kenapa masih mengganggu sampai saat ini, gitu kan? Dengan kejadian itu. Cerita ke siapapun baru 5 tahun yang lalu saya itu cerita ke kakak saya kenapa saya jarang pulang karena mengingat kejadian itu. Iya boleh itu mah ini aja Bu Nining dibantu oleh psikolog karena nanti di screening itu trauma dengan kejadian itu untuk bagaimana penanganan pengobatan. Kalau menurut syariatnya mah tetap tazkiyatun nafs, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terapi syariat mah kan ke Allah kan hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita, memberikan membersihkan, mengkondisikan supaya kita stabil lagi kan hanya Allah, penjagaan Allahnya. Tapi boleh dibantu dengan terapi aja ke psikolog atau ke konselor yang nanti akan memberikan screening khusus ke Bu Nining dan memberikan terapi khusus juga. Kan ada tema-tema tertentu dan terapinya. Dibantu berarti harus ke psikolog ya. Mudah-mudahan bisa membantu, tapi tetap yang paling utamanya ketergantungan kita kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Ya, begitu ya. Ya, alhamdulillah, bismillah, kajian kopdar kali ini sudah beres ya, Ahwat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi dapat dipahami, dapat diamalkan ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
setiap yang kita lakukan ya kita istiqomah berada di dalam jalur ketaatan sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan ke surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepada Allah dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, semoga takdir yang menimpaku takdir yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itunya door prize. Riana